Dan ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ketika di dunia, ketika masa hidup, siapa yang mengawal Rasul dalam hijrah? Siapa mengawal Rasul dalam safar-safarnya dan lain-lain? Adalah dua orang ini. Bukan kebetulan, itu adalah pilihan Allah. Satu saat di malam hari Rasul keluar karena lapar. Tidak bisa tidur. Bisa tidur enggak kalau lapar, Pak? Hah? Bisa tidur kalau lapar? Cuman kalau Bapak lapar, ada di rumah makanan banyak. Rasul keluar enggak punya makanan, enggak bisa tidur. Lalu enggak lama keluar lagi Abu Bakar. Datang lagi Abu Bakar, ketemu sama Nabi. Kenapa keluar wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, enggak bisa tidur saya. Kenapa? Lapar. Sama kata Nabi, saya juga enggak bisa tidur, maka saya keluar, lapar juga. Enggak lama datang lagi Umar. Lah, kamu kenapa keluar Umar? Enggak bisa tidur ya Rasulullah. Kenapa? Lapar. Sama, kita ini juga lagi lapar. Duduk mereka bertiga. Enggak lama datang seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, ada apa ya Rasulullah kalian bertiga kumpul? Enggak ada kata Nabi, kami enggak bisa tidur, lapar kata Nabi. Nabi ketawa. Ayo ke rumah saya, ayo ke rumah saya. Dia bawa tiga orang ini ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, masak dengan makanan terbaik dan enak. Saat ini kita dimuliakan Allah dengan tiga tamu yang terbaik. Lalu istri sahabat yang tadi memasak dengan masakan yang enak, makanlah Rasul, makanlah Abu Bakar dan Umar bertiga, makan sampai kenyang. Setelah itu mereka keluar pulang, Rasul tertawa. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Abu Bakar, Umar, nanti di hari kiamat Allah akan tanya kita, kenapa kita keluar malam ini dan dari mana kita dapat makan malam ini. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Begitulah Rasul bersama Abu Bakar dan Umar. Pembela yang sangat luar biasa ketika di dunia. Lalu Rasul wafat. Lihat bagaimana jasad Rasul dikawal dua jasad ini. Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar wafat dikubur di samping Rasul. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha menyediakan satu tempat lagi adalah untuk dirinya. Tapi begitu Umar ditikam, dibunuh ketika ia mengimami salat subuh, dibunuh oleh salah seorang Khawarij. Lalu Umar terluka dengan cukup parah. Dia berkata kepada putranya Abdullah bin Umar, dia katakan, wahai putraku, temui Ummul Mukminin Aisyah, tolong tanya dia, apakah beliau mengizinkan kalau seandainya aku duluan wafat, aku dikubur di samping Rasul. Lalu putranya pergi menemui Aisyah dan dia bertanya kepada Aisyah. Aisyah mengatakan, sebenarnya tempat itu aku sediakan untuk diriku, tapi kalau memang ayahmu Umar lebih dulu, aku izinkan, ikhlas, aku izinkan dia dikubur di situ. Lalu kabar ini disampaikan kepada Umar oleh anaknya. Lalu Umar berkata, wahai anakku, kalau aku mati nanti, tanya kembali kepada Ummul Mukminin, takut berubah pendiriannya. Lalu Umar pun wafat. Lalu anaknya kembali bertanya kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, iya, silakan kuburkan di situ. Nah lihat, ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kehendak Allah, sehingga jasad Nabi sekalipun adalah dikawal dua jasad sahabat yang sangat setia ini. Ketika nanti bangkitlah Nabi disambut 70.000 malaikat dari tempat yang paling mulia.
Dari tempat yang dicintai Nabi ini. Nabi SAW katakan, para rasul diwafatkan Allah di tempat yang paling mereka cintai. Dan di mana rasul itu wafat, di situ dia akan dikuburkan. Maka ketika Nabi SAW wafat, beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar supaya ia dirawat di rumah Aisyah sampai beliau wafat di kamarnya sendiri. Dan kuburan Rasul saat ini itulah rumah Aisyah. Itulah rumah Aisyah. Nah, beliau dikubur di tempat dia wafat. Dia diwafatkan di tempat tidurnya. Subhanallah. Nanti ketika terjadi hari kiamat, bangkitlah Rasul dari tempat yang sangat mulia, disambut oleh 70.000 malaikat. Lalu setelah itu disusul oleh Abu Bakar dan Umar. Lalu nanti masuk surga pun seperti itu. Pertama sekali masuk surga adalah Rasul, lalu disusul oleh Abu Bakar dan disusul oleh Umar. Setelah itu masuk surgalah orang-orang muhajirin, baru disusul oleh orang-orang ansar. Sama dengan bangkitlah Rasul, lalu disusul Umar, Abu Bakar, lalu disusul Umar, lalu bangkitlah sahabat-sahabat muhajirin, lalu disusul dengan ansar. Karena sahabat muhajirin lebih mulia dari ansar. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad adalah umat yang paling mulia dibanding umat-umat yang dahulu. Mereka umat Muhammad pertama sekali dibangkitkan. Umat Muhammad pertama sekali diproses dalam setiap proses-proses akhirat. Umat Muhammad pertama sekali dihisab. Umat Muhammad pertama sekali melewati sirat. Umat Muhammad pertama sekali masuk surga. Dan 2/3 penduduk surga adalah umat Muhammad. 2/3 penduduk surga adalah umat Muhammad. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Itu adalah karena kemuliaan umat Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tadi kita katakan menyembah Allah hanya sangat singkat waktunya, dan semua ibadah yang disyariatkan kepada mereka sangat mudah. Tapi Allah berikan kepada mereka keberkahan dalam usia mereka, keberkahan dalam ibadah mereka. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, antara lain umat Muhammad itu ketika melakukan ibadah pada tempat-tempat tertentu, maka nilai ibadahnya dilipat gandakan. Nilai ibadahnya dilipat gandakan ketika mereka beribadah pada tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Maka orang beriman itu, mereka kalau benar-benar orang yang beriman, mereka akan menjadikan Allah sebagai tolak ukur cinta mereka. Kalau Allah mencintai sesuatu itu, maka mereka pasti mencintainya. Kalau Allah membenci sesuatu, mereka membencinya. Allah mencintai orang beriman, maka mereka mencintai orang beriman. Allah membenci kemaksiatan, mereka membenci kemaksiatan. Allah cinta kepada sebuah tempat, mereka mencintainya dan menghormatinya. Itu orang beriman. Allah mencintai masjid, mereka mencintai masjid. Karena tidak ada tempat yang paling Allah cintai selain daripada masjid. Tidak ada tempat di atas muka bumi ini yang Allah sandarkan kepada dirinya selain daripada masjid. Tidak ada. Maka Allah katakan annal masajida lillah. Semua masjid itu adalah Allah yang punya. Allah, semua masjid itu Allah yang punya. Allah cinta kepada masjid. Maka kalau ada orang yang cinta kepada masjid, nanti di hari kiamat terjadi mahsyar, penjemuran 50.000 tahun. Orang yang cinta kepada masjid
itu nggak ikut dijemur. Ketika terjadi hari kebangkitan, Allah berteriak, kata Allah, aina alladzina qulubuhum, di mana orang-orang yang hati mereka yata'allaqu bil masajid, yang hatinya selalu tergantung ke dalam masjid. Mana mereka orang-orang yang dulu ketika di dunia hatinya senang kepada masjid? Luar biasa. Kalau ada orang sholat di rumahnya 1 tahun, lalu ada orang sholat di masjid 1 tahun juga, beda pahalanya. Orang yang sholat di rumahnya tetap nilainya 1 tahun, tapi yang di masjid itu udah 27 tahun dia sholat. Benar nggak? Maka boleh usia Anda singkat. Kalau Anda sholat di masjid ini 1 tahun, sama artinya Anda udah sholat 27 tahun. Usia Anda 1 tahun dalam sholat sama dengan usia Anda 27 tahun sholat. Kalau Anda sholat di Masjid Nabawi berapa kali? Itu kira-kira sholat berapa tahun? Kalau Anda sholat di Masjidil Haram berapa kali? Itu kira-kira sholat berapa tahun? Maka boleh usia umat Muhammad singkat, tapi nilai ibadah mereka lebih besar dari umat yang dahulu yang menyembah Allah ribuan tahun. Hitung aja itu, kalau sholat di Masjid Al-Haram 1 kali sholat, 100.000 kali sholat, itu kira-kira sholat Anda berapa tahun itu di Ciracas ini? Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, terkadang ada tempat yang dimuliakan Allah, sehingga kalau itu orang adalah orang beriman, dia pasti muliakan itu, karena itu tempat dimuliakan Allah. Sehingga kalau di tempat yang dimuliakan Allah ini dilakukan kebaikan-kebaikan, nilainya lebih. Ini antara lain adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkadang nilai ibadah umat Muhammad itu ditingkatkan, dilipat-lipat gandakan karena berkaitan waktu yang mulia, berkaitan dengan waktu yang mulia. Seperti umpamanya bulan-bulan haram, tidak sama nilai ibadah di bulan yang lain dibanding dengan di bulan haram. Seperti umpamanya di bulan Ramadan, nilai ibadah dilipat gandakan. Nilai ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu, dikarenakan bulan Ramadan sangat dimuliakan Allah, sehingga setiap kebaikan dilipat gandakan pada bulan Ramadan, maka orang beriman pun sangat mencintai Ramadan, karena di situ kesempatan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Maka dari itu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang pertama sekali harus dilakukan seorang yang beriman ketika Ramadan tiba? Yang pertama, teruslah berdoa agar supaya Allah pertemukan Anda dengan Ramadan, dan Allah berikan kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan dan mengisinya dengan baik. Teruslah berdoa, karena betapa banyak ini tinggal beberapa hari lagi. Banyak nggak yang nggak jadi ikut? Banyak nggak yang nggak jadi ikut, Pak? Udah besok Ramadan, masih banyak yang nggak ikut, Pak. Padahal tinggal besok. Banyak nggak yang Ramadan kemarin bersama Anda, tapi sekarang dia nggak ada lagi? Banyak nggak? Banyak. Kira-kira kalau mereka yang mati itu ditanya apa yang paling mereka inginkan, antara lain adalah 1 hari Ramadan Anda. 1 hari Ramadan Anda, itu antara lain yang mereka paling inginkan.
Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu dalam menyambut Ramadan, yang pertama yang harus kita lakukan terus menerus berdoa agar supaya Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengisi ibadah-ibadah di Ramadan itu dengan baik. Banyak nggak orang yang ketemu sama Ramadan tapi nggak bisa ngisi dengan baik? Banyak nggak? Banyak ya. Dia tidak bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Jadi doanya, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan dan berikan aku kemampuan untuk beribadah di dalam Ramadan dengan baik. Bukan bertemu aja. Satu, yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman dalam menyambut Ramadan, tanamkan kegembiraan di dalam hati. Tanamkan kegembiraan di dalam hati bahwa insya Allah sebentar lagi Ramadan akan tiba. Ramadan akan tiba. Tanamkan kegembiraan, tanamkan semangat yang tinggi di bulan Ramadan ini. Gembira bahwa sebentar lagi akan datang Ramadan. Kenapa harus gembira? Karena Ramadan kesempatan yang sangat luar biasa. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mencuci semua dosa. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana Anda orang beriman kalau Anda tidak gembira mendengarkan hal itu? Kira-kira usia sudah berapa tahun? Lalu ada nggak di sana kira-kira dosa? Atau banyak nggak kira-kira di sana dosa? Ya iya. Pingin nggak dosa-dosa itu Allah maafkan? Ya pingin. Ini kesempatannya. Ini kesempatannya. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu saya katakan tadi, tanamkan kegembiraan dan semangat yang tinggi bahwa sebentar lagi Ramadan akan tiba. Kenapa tidak gembira? Kenapa orang yang beriman tidak bergembira karena datangnya Ramadan? Padahal ketika Ramadan tiba, peristiwa pertama sekali terjadi di malam Ramadan, kata Nabi, semua pintu surga dibuka. Itu apa maksudnya itu, Pak? Berbeda-beda ulama berpendapat tentang ini. Semua pintu surga dibuka. Itulah kejadian pertama sekali di malam Ramadan tiba. Di malam pertama Ramadan, pintu surga dibuka. Artinya setiap orang beriman memiliki peluang besar untuk masuk surga. Kalau istilah kita ini malam pertama pintu surga dibuka, orang beriman yang cerdas itu antri daftar diri masuk surga. Kecuali orang yang bodoh, santai aja. Bagi dia puasa itu enggak lebih dari makan enak, minum enak. Bukan itu tujuan puasa. Orang beriman bergembira, kenapa harus bergembira dengan datangnya Ramadan? Karena kejadian pertama sekali di malam Ramadan itu adalah semua pintu surga dibuka. Artinya orang beriman berpeluang besar masuk ke dalam surga. Daftarkan diri Anda. Pintu-pintu neraka ditutup. Maka dari itu di bulan Ramadan sangat banyak sekali orang, kata Nabi, yang selamat dari neraka. Di malam Ramadan yang pertama itu syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu sehingga orang-orang yang beriman itu lebih kuat untuk beribadah.
Di malam Ramadan ada yang memanggil dari langit malaikat. Apa dia bilang? Wahai orang-orang baik, bersemangatlah beribadah. Wahai orang-orang jahat, berhentilah. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan tidak berhenti melakukan maksiat, itu kebangatan enggak? Enggak berhenti dia melakukan maksiat, itu kebangatan atau tidak? Kebangatan. Nah, jadi kalau begitu, kenapa saya harus bergembira dengan datangnya Ramadan? Jawaban yang pertama, karena begitu Ramadan tiba, di malam pertama Ramadan yang terjadi, Allah buka semua pintu surga, Allah tutup semua pintu neraka, Allah belenggu syaitan. Malaikat berkata dari langit, wahai orang baik, semangatlah engkau. Wahai orang-orang pelaku maksiat, berhentilah. Artinya bulan Ramadan ini kesempatan terbesar untuk masuk surga, terbesar, kesempatan terbesar selamat dari neraka. Semangatlah mengisi Ramadan. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan dosa, kesempatan untuk masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa saya harus bergembira ketika Ramadan tiba? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman, maka tadi saya katakan sebelum Ramadan tiba, perbaiki cara berpikir tentang Ramadan. Tanamkan kegembiraan, tanamkan semangat yang tinggi, cari ilmu, rahasia apa yang terdapat di dalam Ramadan, rahasia apa yang terkandung di dalam puasa, di dalam qiyamul lail dan lain-lain, sehingga Anda melakukannya dengan baik. Kalau Anda enggak tahu, enggak ada semangat. Kalau Anda enggak tahu apa kebaikan yang terkandung dalam ibadah-ibadah Ramadan, tidak ada semangat untuk melakukan ibadah dengan baik. Maka dari itu belajar terus, cari ada apa sih dengan Ramadan, sehingga Anda bersemangat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di dalam ibadah-ibadah Ramadan. Karena Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, wahtisaba, dan karena mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang udah lewat. Pengen gak diampuni, Pak? Pengen. Orang yang masuk surga itu orang yang mendapatkan ampunan. Orang yang selamat dari neraka itu adalah orang yang mendapatkan ampunan, bukan orang yang tidak berdosa. Maka target hidup manusia adalah ampunan. Manusia tinggal di dunia ini puluhan tahun umat Muhammad supaya mereka diampuni. Mereka tinggal di barzah mungkin ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, supaya mereka memiliki kesempatan untuk diampuni. Setelah terjadi hari kiamat, gak langsung masuk surga, gak langsung masuk neraka. Ada proses yang cukup lama supaya mereka diampuni. Tapi kalau di dunia hidup puluhan tahun enggak dapat ampunan, lalu di barzakh pun tidak dapat ampunan, padahal dia di barzakh jutaan tahun atau ribuan tahun juga enggak dapat ampunan, masih ada peluang untuk dapat ampunan selama proses di akhirat sebelum masuk surga atau neraka. Peluang untuk mendapatkan ampunan bagi orang yang beriman. Itu pentingnya ampunan. Karena orang yang selamat dari neraka itu orang yang diampuni, orang yang masuk surga itu adalah orang yang diampuni. Maka tidak ada yang paling penting bagi setiap mukmin selain daripada ampunan. Maka target setiap ibadah yang paling utama adalah ampunan. Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang melakukan ibadah siam di Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahalanya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosanya, bersihkan dosa yang puluhan tahun udah lewat dengan Ramadan yang akan datang ini. Miliki semangat yang tinggi. Kalau Anda memahami itu dengan baik dan menginginkannya dengan baik, maka puasa Anda akan baik. Mulut puasa, tidak makan, tidak minum, tidak ngegibah, tidak melakukan dosa dan lain-lain. Anggota tubuh akan puasa. Kalau Anda kalau Anda memahami apa yang akan Anda dapatkan dalam ibadah puasa sesuai dengan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, barulah Anda akan bisa melakukan ibadah puasa dengan baik. Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahalanya, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Dalam sebuah hadis kudusi Allah katakan, apa kata Allah? Kullu amal ibn Adam lahu. Semua ibadah anak manusia itu untuknya. Illa sauma, kecuali puasa. Dalam hadis lain Allah katakan, yudha'aful hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhi'f. Allah lipat gandakan setiap amal kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa. Kalau puasanya itu untuk aku, kata Allah. Kalau puasanya itu untuk aku. Syekh Utsaimin mengatakan juga, Sufyan bin Uyainah mengatakan makna kalimat Allah kecuali puasanya, kalau puasanya itu untuk aku. Kata Syekh Utsaimin bahwa pahala puasa benar-benar pahala yang jadi tabungan akhirat. Bahwa nanti di akhirat banyak orang yang datang karena kita melakukan kezaliman terhadap dia, maka dia datang untuk meminta qisas. Dia datang untuk meminta qisas. Dia meminta mengambil pahala kita. Kalau pahala habis, dia kasih dosa kepada kita. Dosa dia dikasih ke kita. Waliyadzubillah. Orang-orang yang dikisas nanti datang meminta keadilan atas kezaliman yang kita lakukan. Waliyadzubillah. Lalu Allah katakan, ambil pahalanya. Dia ambillah pahala ibadah kita. Ibadah salat, ibadah zakat, ibadah zikir dan lain-lain. Adapun ibadah puasa, Allah tidak perbolehkan dia ambil. Pahala ibadah puasa Allah tidak izinkan untuk diambil orang yang meminta qisas. Kenapa? Karena Allah katakan fa innahu li, puasanya itu aku yang punya. Puasanya itu aku yang punya. Jangan ambil pahalanya. Maka pahala puasa benar-benar tabungan. Dan pahala puasa itu sangat besar. Pertanyaannya, kenapa satu-satunya ibadah yang Allah katakan bahwa ibadah yang kita lakukan, yang Allah katakan dia punya adalah puasa, selain itu kata Allah kita yang punya. Salat kita yang punya, zakat kita yang punya, zikir kita yang punya. Kecuali puasa. Kalau puasa Allah yang punya, dan Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda, tidak ada kalkulasi harganya. Adapun ibadah yang lain Allah katakan itu kamu yang punya. Aku akan balas minimal 10 sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa. Kalau puasamu aku yang punya. Wa ana jazibihi, dan aku akan balas, tergantung aku mau aku balas berapa.
Kenapa seperti itu? Karena satu-satunya ibadah yang di dalam ibadah ini terkandung semua ibadah hati, yang di dalam ibadah ini terkandung semua ibadah hati adalah ibadah puasa. Apa ibadah hati? Apa ibadah hati antara lain yang sangat nilainya tinggi di sisi Allah? Adalah ikhlas, adalah iman. Orang kalau dia berpuasa, dia benar-benar ikhlas. Tidak ada orang yang mampu berpuasa kecuali orang yang beriman. Maka ayat perintah untuk melakukan puasa, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau sholat ini nggak pasti keikhlasannya, ya nggak? Karena banyak orang. Tapi kalau puasa, Anda bisa saja makan tidak dilihat orang. Anda bisa saja minum tidak dilihat orang. Tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah. Padahal lapar dahaga itu musibah tertinggi. Itu musibah tertinggi. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Lapar itu sakit, haus itu sakit. Habis-habisan kita bekerja, bahkan sampai ada orang yang berani korupsi, tidak henti-henti, itu karena takut lapar, takut haus. Karena kalau lapar dan haus konsekuensinya mati. Di bulan Ramadan bisa saja kita makan, gak ada yang tahu, bisa saja kita minum. Bini lagi keluar, anak lagi sekolah, makan di rumah, minum di rumah, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Maka dari itu, kenapa Allah katakan ibadah puasa adalah ibadah yang Allah punya? Karena di dalam ibadah puasa ini terkandung semua ibadah batin, dan di mana ibadah batin adalah lebih mahal nilainya dari ibadah zahir. Ibadah batin lebih mahal nilainya dari ibadah zahir. Maka faktor terbesar 99% atau 90% seseorang gagal dari husnul khatimah karena faktor hati. 90% orang gagal dari husnul khatimah karena gagal membersihkan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Benar enggak? Allah katakan begitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan selamat di akhirat adalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Hatinya bersih. Tidak ada ria, tidak ada ujub, tidak ada kibir. 90% orang gagal husnul khatimah karena gagal membersihkan hati. Karena gagal membersihkan hati. Maka dari itu Allah katakan bahwa antara lain ibadah yang paling agung adalah zikir. Manusia yang beriman tidak boleh berhenti dari zikir, karena Allah membersihkan hati kita adalah dengan zikir. Maka sebenarnya masuk surga itu mudah. Kenapa? Karena masuk surga itu faktor terbesarnya dua, ikhlas dan zikir. Ikhlas dan zikir. Karena dengan zikir Allah membersihkan hati.
Nah, jadi ibadah puasa ini terkandung di dalamnya ibadah-ibadah hati yang sangat nilainya mahal di sisi Allah. Di dalam ibadah puasa ada ikhlas. Sehingga lihat, kita nggak mau berbuka walaupun tidak ada yang tahu. Ikhlas nggak itu? Di dalam ibadah puasa ada ihsan. Apa tingkatan tertinggi dalam agama ini? Ihsan. Apa ihsan itu? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau enggak bisa, seolah-olah engkau melihat bahwa Allah melihatmu. Nah, lihat, orang yang berpuasa itu karena dia ihsan, karena dia merasa diawasi Allah. Biarpun bini tidak tahu, anak tidak tahu kalau saya makan, tapi Allah tahu. Allah tahu kalau saya itu makan, kalau saya itu jimak, kalau saya itu minum, kalau saya itu berbohong, kalau saya ini itu telat sholat, kalau saya, dia benar-benar tidak lakukan itu semua. Kenapa? Karena dia benar-benar tahu bahwa Allah sedang mengawasinya. Maka biarpun tidak ada orang, dia lakukan. Nah, lihat, ini terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ada ikhlas. Bagi orang yang melakukan Ramadan dengan baik, ya, ada ikhlas, ada muraqabah, ada cinta. Dia bisa menahan makan, minum, seksualitas. Bukankah ini tujuan tertinggi dunia? Makan, minum, seksualitas. Bukankah ini hal yang paling dicintai manusia? Tapi karena dia lebih mencintai Allah, dia tinggalkan ini semua. Maka dalam puasa ada hubbun, ada cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Di dalam puasa ada takut. Di dalam puasa ada takut. Luar biasa. Semua amal hati ada di dalam ibadah puasa. Ada ikhlas, ada muraqabah. Kalau ada muraqabah, kalau kita seperti bulan puasa ini aja sampai mati, kira-kira husnul khatimah enggak? Husnul khatimah enggak? Selalu diawasi Allah. Satu ketika Ibnu Umar pergi musafir. Lalu dia melihat seorang budak yang sedang menggembala kambing. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Wahai anak muda, sini, makan barang saya." Dia bawa makanan. Ibnu Umar bawa makanan, makan sama saya. Kata orang ini, "Aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Tolong jangan ganggu puasaku. Tolong biarkan aku berpuasa karena aku ingin memperbaiki masa laluku." Nah, jadi kalau ingin memperbaiki masa lalu, taubati, lalu imbangi dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Biarkan aku berpuasa karena aku ingin memperbaiki masa laluku. Ibnu Umar kagum mendengarkan kata-kata ini orang. Dia uji lagi itu orang. "Wahai anak muda, jual aja kambingmu itu satu buat aku. Kambing banyak begitu, mana tahu itu bosmu kalau itu dijual. Lumayan buat tambah uang caku nanti pulang. Jual aja buat saya tuh." Apa kata anak muda ini? "Kalau saya jual satu memang bosku nggak bakalan tahu. Tapi kira-kira bagaimana dengan Allah? Tahu nggak? Bos saya nggak bakalan tahu, tapi Allah pasti tahu. Bagaimana nanti jawabanku terhadap Allah kalau Allah tanya? Kalau bosku nggak bakalan dia tanya, dia nggak tahu kalau saya jual satu. Kalau cuma satu kambing sebanyak ini." Kagum Ibnu Umar. Dia pulang ke Madinah. Dia cari-cari ini bosnya yang mana. Ketemu, dia bilang, "Mau jual nggak itu budakmu sama saya?" Budak mahal nggak harganya? Mahal, maka dia ibadah yang sangat baik.
Kalau harga cocok saya jual, kata orang itu. Iya, berapa saja kau jual, aku akan bayar. Dijual dengan harga yang sangat mahal. Lalu dia mengatakan, Ibnu Umar, itu kambing-kambingmu itu semua jual enggak? Iya, kalau cocok saya jual. Iya, berapa? Saya beli. Ini budak dimerdekakan, kambing dibeli. Lalu Ibnu Umar pergi menemui orang itu, wahai si anu, engkau telah aku beli dan sekarang aku merdekakan. Dan semua binatang gembalaanmu ini sudah aku beli dan sekarang aku kasih engkau. Engkau merdeka dan ini semua adalah milikmu. Inilah manfaat dari muraqabah. Kalau Anda beribadah dengan baik kepada Allah, maka hal yang pasti dunia akan mengikutimu. Tapi kalau dunia kau kejar, maka dunia Anda pasti mengikutimu. Ini muraqabah. Lihat, saat itu juga keadaan budak ini jadi berubah karena muraqabah. Nah, di bulan Ramadan ada muraqabah. Di bulan Ramadan kalau Anda puasa, ada muraqabah di dalam hati, ada ikhlas, ada cinta, ada takut, ada tawakal, dan lain-lain. Maka nilai ibadah puasa ini sangat luar biasa. Maka Allah katakan, kecuali puasanya, kalau puasanya aku yang punya. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas, terserah aku mau aku balas berapa. Tidak ada kalkulasi harga. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, hanya ibadah sabar yang pahalanya disempurnakan, tidak ada hitung-hitungannya. Pahala ibadah terbesar dalam agama ini setelah tauhid adalah sabar. Dan di bulan Ramadan 3 sabar itu sekaligus ada. Karena sabar itu 3. Sabar melakukan perintah. Perintahnya apa? Puasa. Berat gak? Berat. Perintahnya apa lagi kalau puasa? Nanti ada qiyamul lail. Berat gak? Ada bacaan Al-Quran, ada sedekah dan lain-lain. Tapi dia lakukan perintah Allah sekuat tenaga dia, sesempurna mungkin. Karena kesabaran yang baik. Kesabaran yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan. Sabar meninggalkan larangan. Dia pingin makan, dia tidak makan. Dia pingin ghibah, dia enggak ghibah. Dia pingin jimat, dia enggak jimat. Dia lakukan sabar yang kedua sekaligus, yaitu sabar meninggalkan larangan-larangan dan sabar menerima musibah. Musibah terbesar lapar, haus, dan dia tinggalkan ini. Nah, jadi 3 sabar itu ada sekaligus dalam puasa. Sabar melakukan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menerima musibah. 3-tiganya sekaligus ada di bulan Ramadan. Maka pahala Ramadan tidak ada kalkulasi harga. Kalau ibadah yang lain ada kalkulasi harga, maka nanti ketika terjadi mizan, Allah katakan nama malaikat, ambil semua salatnya, kumpulin, diambil salatnya. Lalu kata Allah, ambil timbangan, bawa sini. Nah, ditimbanglah salatnya. Oh, salatnya begini, pahalanya minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tergantung bagaimana bagusnya keikhlasan dan kebenarannya. Ambil bacaan Al-Qurannya, diambil bacaan Al-Qurannya, lalu ambil timbangan. Begitulah dengan ibadah-ibadah yang lain ketika terjadi mizan. Lalu ketika yang akan ditimbang itu adalah puasa, adalah sabar, Allah katakan, pinggirkan timbangan. Kata Allah, pinggirkan timbangan. Lalu Allah mengguyur orang ini dengan pahala yang tidak terkira. Inilah yang dimaksud wa ana ajzibih, dan saya akan membalasnya dengan balasan yang tidak terkira. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kenapa harus bergembira ketika Ramadan tiba? Bagaimana orang beriman tidak bergembira kalau Ramadan tiba? Sementara di bulan Ramadan ada ibadah yang bernama puasa, dan itu hanya 30 hari yang kalau dilakukan dengan baik dia akan menghapuskan semua dosa, dan kalau dilakukan dengan baik dia akan mendatangkan pahala yang tidak ada hitung-hitungannya. Ini yang kedua.
Alasan yang ketiga kenapa harus bergembira, Nabi katakan man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahalanya, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Luar biasa. Maka dari itu belajar, ada apa dengan qiyam Ramadan, ada apa dengan salat tarawih, bagaimana salat tarawih yang benar, agar supaya Anda bisa melakukannya dengan baik dan Anda mendapatkan ampunan. Karena syaratnya kata Nabi, man qama ramadhana imana, siapa yang melakukan ibadah qiyam Ramadan, salat tarawih atas dasar iman, wahtisaba, dan mengharapkan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Kenapa orang beriman tidak gembira kalau Ramadan tiba? Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu, kita beribadah di dalam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari ibadah yang dilakukan 1000 bulan lebih. 1000 bulan berapa tahun, Pak? Usia Anda nyampe segitu? Belum tentu. Tapi Allah katakan tidak 1000 bulan. Allah katakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kok kalimat ayatnya begitu? Orang Arab di saat ayat ini turun, mereka tahu jumlah hitungan paling banyak hanya 1000. Mereka tidak tahu 2000, mereka nggak ngerti 1 juta, nggak ngerti apalagi 1 triliun. Orang Arab ketika ayat ini turun, taunya jumlah tertinggi itu adalah 1000. Maka Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan, tapi kalau 1000 bulan saja 83 tahun. Tapi sebenarnya berapa tahun itu, berapa bulan itu Lailatul Qadar, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan adalah 83 tahun. 83 tahun. Kalau Anda mengisi Lailatul Qadar itu dengan baik, maka lebih baik daripada ibadah yang Anda lakukan penuh, yang di situ tidak ada Lailatul Qadar selama 83 tahun. Kalau Anda ketemu dengan Ramadan 10 kali, atau umpamanya Anda bertemu dengan Ramadan 50 kali, setiap Ramadan ketemu dengan Lailatul Qadar 83 kali 50 berapa? Penuh dengan ibadah. Berarti pantas Anda lebih mulia dari umat Nabi Nuh, karena usia Anda ternyata lebih banyak dari dia dalam beribadah. Itulah kemuliaan Allah. Tapi Allah tidak susahkan ente hidup ribuan tahun dengan ibadah. Allah berikan Anda usia yang singkat, ibadah yang ringan. Tergantung. Kalau dapat Ustaz, iya, masa nggak dapat juga sih? Lailatul Qadar itu hanya Allah taruh di salah satu 10 terakhir Ramadan. Kalau Allah suruh Anda cari Ramadan Lailatul Qadar sepanjang malam setahun, ya repotlah. Kalau Allah katakan cari malam Lailatul Qadar 1 bulan Ramadan di setiap malam, repot juga. Kalau Allah katakan cari Lailatul Qadar di 20 awal Ramadan, juga repot. Tapi kalau Allah katakan cari Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan, masa nggak dapat? Kalau nggak dapat, benar-benar kebangetan. Maka Jibril katakan, Muhammad, celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak berhasil mendapatkan ampunan. Itu kebangetan tuh. Katakan amin Muhammad. Rasul katakan amin. Allah suruh kita mencari Lailatul Qadar sekali setahun, hanya di 10 malam terakhir Ramadan. Enggak dapat, berarti enggak pingin masuk surga. Selesai. Pingin masuk surga enggak? Pingin banget. Anda kalau mau masuk surga harus dapat ampunan. Iya, cari itu di 10 terakhir Ramadan.
Masa nggak mampu beribadah 10 terakhir Ramadan? Berarti nggak pingin, ngomong doang. Selesai. Maka orang yang masuk neraka itu orang yang kebangetan udah. Nah maka dari itu kenapa harus bergembira? Karena di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Nabi katakan, man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahalanya, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Yang terakhir, bulan Ramadan ini ibadah yang sangat agung. Saya tadi sudah sampaikan bagaimana nilai ibadah di situ sangat luar biasa. Bagaimana pahala sangat luar biasa. Bagaimana kesempatan untuk mendapatkan ampunan sungguh sangat luar biasa. Lakukan Ramadan dengan baik. Belum tentu Anda bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan pastikan Anda mendapatkan pahala. Pastikan ibadah-ibadah Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apa kata Nabi? Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Dengarkan ini baik-baik. Allah buka pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis, menunjukkan bahwa Senin Kamis adalah hari yang baik. Senin dan Kamis kebaikan juga di situ dilipat gandakan. Senin dan Kamis Allah buka pintu surga. Senin dan Kamis ibadah diangkat. Senin dan Kamis peluang mendapatkan ampunan. Senin dan Kamis waktu mendaftarkan diri masuk surga. Allah buka pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis, kata Nabi. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Allah akan ampuni hari itu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah. Allah ampuni hari itu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah. Jadi hari Kamis Allah buka pintu surga, ibadah-ibadah kita diangkat. Allah ampuni dosa-dosa kita kecuali syirik. Maka jangan lakukan syirik. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali apa tadi yang pertama? Yang tidak diampuni apa? Syirik. Yang kedua kata Allah, illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Kalau ada orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya yang beriman, Allah belum terima amalnya ketika diangkat Senin dan Kamis. Intadhiru hadaini hatta yastaliha, kata Allah, yang ini tunggu dulu, yang ini tunggu dulu sampai mereka baikan. Sampai 3 kali Allah katakan antadhiru hadaini hatta yastaliha, antadhiru hadaini hatta yastaliha. Yang ini tunggu dulu, yang ini tunggu dulu sampai mereka baikan, baru diangkat, kata Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang beriman ditunda untuk diangkat pada hari Kamis dan hari Senin kalau dia memiliki permusuhan dengan saudaranya yang beriman. Maka pastikan ibadah Anda di bulan Ramadan ini Allah terima, diangkat ke hadirat Allah. Allah terima karena Anda tidak memiliki permusuhan dengan orang yang beriman. Ini adalah bahwa dalil tidak boleh masuk surga kalau ada permusuhan di dalam hati. Sebagaimana adanya permusuhan di dalam dunia. Ketika di dunia ini ada hasad gak? Ketika di dunia ini ada permusuhan gak sesama orang yang beriman? Ada. Ada permusuhan karena ada hasad dan lain-lain. Ini yang membuat nikmat di dunia ini terambil. Ini yang membuat nikmat di dunia ini tidak enak.
karena ada permusuhan, ada hasad dan lain-lain. Nanti di akhirat tidak boleh orang masuk surga dengan membawa hati yang kotor. Tidak boleh orang masuk surga membawa dendam. Maka terjadilah kisos. Karena kisos itu menghilangkan dendam terhadap orang lain. Maka dari itu orang yang masuk surga itu orang yang hatinya bersih. Maka Allah katakan tidak ada yang selamat kecuali orang yang datang membawa hati yang bersih. Tidak ada kibir, tidak ada sombong, tidak ada ria, tidak ada ujub, tidak ada hasad dan lain-lain. Nah maka dari itu orang-orang yang memiliki masalah, yang memiliki permusuhan dengan saudaranya yang beriman, amalnya akan tertunda, diangkat ke hadirat Allah pada setiap Kamis dan Senin. Hati-hati itu. Maka dari itu Nabi katakan apa? Kata Nabi, tidak masuk surga kalian kalau kalian tidak beriman. Dan kalian tidak dinamakan orang beriman kalau kalian belum mencintai saudara kalian yang beriman seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Mau enggak kalian aku kasih tahu yang apabila kalian lakukan kalian saling mencintai? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, absus salam, sebarkan salam. Maka dari itu ada orang yang bermusuhan, satu orang beriman dan temannya bermusuhan. Mereka memiliki amarah yang luar biasa, saling memutuskan silaturahim. Amal ibadahnya tertunda, diangkat ke hadirat Allah pada setiap Kamis dan hari Senin. Ingat itu. Allah katakan tunda sampai mereka baikan. Mau enggak Anda begitu? Mau enggak Anda begitu? Pertanyaan saya, apakah Anda yakin ibadah Anda selama Ramadan yang sudah lewat bahwa itu sudah diangkat? Atau belum diangkat karena Anda memiliki kebermusuhan dengan orang yang beriman? Bukankah Allah telah menyediakan surga untuk Anda? Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Tapi gara-gara permusuhan, gara-gara kebencian, gara-gara hasad, ini ibadah-ibadah yang mahal belum diangkat. Apakah Anda mau begitu? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu Nabi katakan, tidak masuk surga orang kecuali dia orang beriman. Dan tidak beriman seseorang kecuali ia mencintai orang yang beriman seperti dirinya sendiri. Mau enggak kalau aku kasih tahu kepada kalian, kalian akan saling mencintai? Iya ya Rasulullah. Absus salam, sebarkan salam. Maka kalau ada orang bermusuhan, ada dua orang bermusuhan, yang pertama sekali hilang apa? Salam. Kalau dia enggak senang sama orang itu, ketemu enggak mau ngucapin salam, benar enggak? Maka orang terbaik di antara kalian adalah siapa yang memulai salam. Saya udah maafkan si Anu, kata dia. Saya enggak lagi mutusin silaturahim sama dia. Tapi kalau ketemu tetap enggak bisa ngucapin salam, bohong. Bohong. Saudaraku sekalian, maafkan orang lain. Kesalahannya sakit Ustaz, begini. Saudaraku, semahal apa sih dalam pandanganmu dunia ini sehingga engkau rela kehilangan surga? Sehingga engkau rela kehilangan surga hanya karena permasalahan dunia dengan saudaramu yang beriman, engkau tidak bisa memaafkan dia, yang menyebabkan amal-amal ibadahmu tidak diangkat. Semahal apa bagimu nilai dunia ini? Hati-hati. Hati-hati. Maka dari itu nasihat saya, pastikan ibadah-ibadah Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lain akan terangkat setiap Kamis dan hari Senin, dikarenakan tidak ada permusuhan terhadap sesama orang yang beriman. Berat Ustaz, emang tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang ditakdirkan masuk surga. Tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang beriman. Tidak ada orang yang bisa memaafkan kecuali orang yang bisa membandingkan bagaimana mahalnya dunia dan mahalnya surga dan hinanya dunia. Maka saya katakan tadi, kalau Anda mengatakan saya tidak bisa memaafkan, apa alasan? Tidak ada alasan kecuali bagimu lebih mahal dunia ini daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita usia yang panjang dan kita bertemu kembali dengan Ramadan dan kita bisa mengisinya dengan baik-baik. Dan hati-hati, seperti yang saya katakan tadi, bersihkan hati. 99% gagal husnul khatimah karena gagal membersihkan hati. Bersihkan hati. Ibadah puasa ini sangat mahal nilainya karena di dalam ibadah puasa ini adalah terkandung semua amal-amal hati dan tidak ada di sini penyakit-penyakit hati. Bersihkan hati. Maafkan saudaramu yang beriman. Maafkan saudaramu yang beriman karena dia adalah ditakdirkan menjadi temanmu di surga. Jangan gara-gara dunia, apapun alasannya, jangan gara-gara dunia engkau kehilangan surga karena tidak memaafkan saudaramu yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaat. Habis waktu ya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.